selamat datang kembali. Saya Santri Hidayat, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Tahid, Jakarta. Kali ini kita akan membahas rangkaian soal kalkulus yang sangat menarik. Kita akan membedah total 7 soal, mulai dari integral tertentu, notasi sigma, integral tertentu, turunan fungsi logaritma, dan pecahan kompleks hingga konsep fungsi inverse beserta turunannya. Tujuan saya di sini kali ini bukan hanya memberikan jawaban akhir, tetapi mengajak juga teman-teman melihat bagaimana pola pikir matematis digunakan langkah demi langkah. Jadi, pastikan simak penjelasannya sampai akhir ya. Yuk, kita mulai dari soal pertama. Baik. Sekarang kita mulai dari soal nomor 1 mengenai integral tak tentu. Di nomor 1 ini ada dua bagian soal yang akan kita selesaikan menggunakan cara biasa dan metode substitusi. Masuk ke nomor 1 bagian A. Integral dari 1 per akar 7 pangkat 1 per akar pangkat 7 dari X terhadap dx. Kita cari langkah pertama yang kita itu adalah fungsi mengubah bentuk. Fungsi di dalam akar kita ubah bentuknya menjadi integral 1 per X pangkat sepertujuh dx sama dengan integral X pangkat minus sepertujuh dx. Lalu masuk ke langkah kedua. Setelah itu kita integralkan menggunakan rumus dasar menjadi 1 per minus sepertujuh ditambah 1 dikali X pangkat minus sepertujuh ditambah 1 ditambah konstanta C. Hasil pangkat barunya adalah 1 per 6 per 7 dikali X pangkat 6 per 7 ditambah konstanta C. Dan hasil akhir kita balik pecahan penyebut sehingga diperoleh sama dengan 7 per 6 dikali X pangkat 6 per 7 ditambah konstanta C. Lanjut ke nomor 1 bagian B. Kita akan menghitung dari integral dari kurung buka X pangkat 4 ditambah 3X kurung tutup pangkat 7 dikali X dikali kurung buka 4X pangkat 3 ditambah 3X kurung tutup DX. Maka yang pertama kita gunakan metode substitusi. Kita misalkan variabel U sama dengan X pangkat 4 ditambah 3X. Sehingga nilai turunannya terhadap X ada DU per DX sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 3. Maka nilainya DU sama dengan kurung buka 4X pangkat 3 ditambah 3 kurung tutup DX. Lalu masuk pemisalan tadi ke dalam soal sehingga persamaan menyusut menjadi integral dari U pangkat DX pangkat 7 DU sama dengan 1 per 7 ditambah 1 dikali U pangkat 7 ditambah 1 ditambah konstanta C. Hasilnya adalah 1/8 dikali U pangkat 8 ditambah konstanta C. Lalu kita kembalikan nilai variabel. Nilai variabel U menghasilkan nantinya dengan 1/8 dikali kurung buka X pangkat 4 ditambah 3X kurung tutup pangkat 8 ditambah konstanta C. Kita lanjutkan, mari kita beralih ke soal nomor 2. Di sini kita diminta untuk menghitung nilai dari notasi sigma. Kita akan menyelesaikan dua buah deret di mana bagian A menggunakan penjabaran manual dan bagian E menggunakan sifat linearitas sigma. Apakah itu? Nah, mari kita bahas satu-satu. Untuk nomor 2A soalnya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai 4 untuk I pangkat 3. Kita jabarkan penjumlahan fungsinya mulai dari indeks I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 4. Maka persamaannya ditulis menjadi sama dengan
1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3. Kita hitung nilai pangkatnya menjadi 1 ditambah 8 ditambah 27 ditambah 64. Jika kita total keseluruhannya adalah akhirnya adalah 100 untuk nomor 2A. Masuk kita kembali ke 2B, yaitu sigma. Sigma dari I sama dengan 1 sampai 8 untuk 4. I dikali kurung buka I minus 2 kurung tutup. Maka yang pertama kita bisa sederhanakan terlebih dahulu. Fungsi di dalam sigma kita kalikan masukkan terlebih dahulu diperoleh 4I dikali kurung buka I minus 2 kurung tutup sama dengan 4I pangkat 2 minus 8I. Lalu masuk ke langkah selanjutnya, kita gunakan sifat dari linearitas sigma. Kita gunakan sifat dari sigma untuk memecah sigmanya menjadi 4 dikali sigma I kuadrat dikurangi 8 dikali sigma I. Kita masukkan ke rumus deret. Langkah ketiga, gunakan rumus deret khusus. Kita cari nilai deret linearnya menggunakan rumus cepat, yaitu sigma I sama dengan 8 dikali 9 per 2 sama dengan 36. Lalu untuk deret kuadratnya sigma I kuadrat sama dengan 8 dikali 9 dikali 17 per 6 sama dengan 204. Lalu langkah yang terakhir, kita substitusikan nilai, masukkan nilai deret angka ke persamaan awal. Kita hitung menjadi 4 dikali 204 dikurangi 8 dikali 36 sama dengan 816 dikurangi 288. Lalu menghasilkan 528. Berikut untuk nomor 2. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Lanjut masuk ke nomor 3. Lanjut ke soal nomor 3 mengenai kali ini kita menyelesaikan soal integral tertentu yang memiliki batas bawah dan batas atas. Mari kita hitung fungsi integralnya sebelum masukkan angka-angka batas tersebut. Mari kita bahas perlahan, yaitu integral dari integral tentu dengan batas dari 1 sampai 2 sepertujuh X pangkat 7 dx. Kita cari nilai integralnya terlebih dahulu, yaitu sepertujuh dikali 8 dikali X pangkat 8 dengan batas 1 sampai 2 sama dengan 1/56 X pangkat 8 dengan batas 1 sampai 2. Selanjutnya kita masukkan batas atas dikurangi batas bawah, ditulis menjadi kurung buka 1/56 dikali 2 pangkat 8 kurung tutup dikurangi kurung buka 1/56 dikali 1 pangkat 1/56 sama dengan 255/50. Hasil pecahan campuran paling sederhananya adalah sama dengan 4/31/56. Baik, mungkin itu untuk nomor 3. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4 tentang fungsi turunan atau diferensial. Kita diminta mencari turunan terhadap dx, turunan terhadap x untuk fungsi logaritma natural pada bagian A dan fungsi pecahan kompleks pada bagian B menggunakan logaritma. Untuk nomor 4A, kita mencari nilai dari turunan terhadap X dari ln kurung buka X pangkat 2 minus 5 X ditambah 6 kurung tutup. Langkah
Langkah pertama kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan fungsi bagian dalam sebagai variabel U, yaitu U sama dengan X kuadrat minus 5X ditambah 6, maka U aksen sama dengan 2X minus 5. Lalu langkah kedua kita satukan komponen turunan tersebut berdasarkan aturan fungsi dari ln. Ditulis menjadi turunan terhadap X dari ln X kuadrat minus 5X ditambah 6 sama dengan 1 per X kuadrat minus 5X ditambah 6 dikali kurung buka 2X minus 5 kurung tutup. Dan hasil penyatuan dari keduanya itu sama dengan 2X minus 5 per X kuadrat minus 5X ditambah 6. Mungkin itu untuk nomor 4. Kita masuk ke nomor 4B. Kita akan menurunkan fungsi pecahan Y sama dengan kurung buka X pangkat 2 ditambah 1 kurung tutup pangkat 1/3 per akar dari X minus 4. Langkah yang pertama, kita diferensiasi logaritma. Menggunakan metode diferensiasi logaritma, kedua ruas kita berikan fungsi ln. Menjadi ln Y sama dengan ln kurung buka pecahan X kuadrat ditambah 1 pangkat 1/3 per X minus 4 pangkat setengah kurung tutup. Langkah kedua, kita turunkan berdasarkan sifat logaritma, kita turunkan persamaannya secara implisit terhadap X. Yaitu 1 per Y dikali aksen sama dengan 2X per 3 dalam dikali kurung bukan X kuadrat ditambah 1 kurung tutup dikurangi 1 per 2 dikali kurung buka X minus 4. Langkah ketiga kita masuk selanjutnya kita masuk pindahkan variabel Y ke ruas kanan menjadi Y aksen sama dengan Y dikali kurung Y sama dengan dikali kurung siku 2X per 3 dikali kurung buka X kuadrat ditambah 1 kurung tutup dikurangi 1 per 2 dikali kurung buka X minus 4 kurung tutup. Lalu untuk hasil akhirnya nanti kita sama Y aksen sama dengan kurung buka X pangkat 2 ditambah 1 kurung tutup pangkat 1/3 per akar dari X minus 4 dikali kurung siku 2X per 3 dikali kurung buka X kuadrat ditambah 1 kurung tutup dikurangi 1 per 2 dikali kurung buka X minus 4 kurung tutup. Mungkin itu untuk jawaban nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Berlanjut ke nomor 5 yaitu menentukan inverse dari fungsi pecahan Y sama dengan fx sama dengan x ditambah 1 per x minus 2. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaan awalnya y sama dengan x ditambah 1 per x minus 2. Lakukan perkalian silang menyebut ke ruas kiri. Y dikali kurung buka x minus 2 kurung tutup sama dengan x ditambah 1. Kita masukkan variabel y x y minus 2y sama dengan x ditambah 1. Kumpulkan semua suku yang mengandung variabel x ke sebelah kiri. Jadi xy minus x sama dengan 2y plus 1.
gunakan atau keluarkan variabel X di ruas kiri. X dikali kurung muka Y minus 1 kurung tutup sama dengan 2Y ditambah 1. Kita isolasi variabel X sehingga persamaan menjadi X sama dengan 2Y ditambah 1 per Y minus 1. Jadi fungsi inversnya adalah F inverse X sama dengan 2X ditambah 1 per X minus 1. Ini untuk jawaban nomor 5. Oke, saat ini kita masuk di nomor 6. Kita akan menentukan turunan dari inverse fungsi Y sama dengan X pangkat 3. Ini kita cari terlebih dahulu fungsi inversenya. Dari bentuk Y sama dengan X pangkat 3, kedua ruas di akar pangkat 3 sehingga diperoleh X sama dengan Y pangkat sepertiga. Berarti fungsi inversenya adalah F inverse X sama dengan X pangkat sepertiga. Selanjutnya, kita turunkan fungsi inverse tersebut terhadap X menggunakan aturan pangkat. Ditulis F inverse aksen X sama dengan sepertiga dikali X pangkat sepertiga minus 1. Hasilnya adalah sama dengan sepertiga dikali X pangkat minus 2 per 3. Kita ubah kembali menjadi eksponen positif berbentuk akar di bawah penyebut menjadi sama dengan 1 per 3 dikali akar pangkat 3 dari X kuadrat. Terakhir adalah nomor 7. Jika diketahui persamaannya adalah ln kurung buka 15x minus 5 kurung tutup sama dengan 1. Tentukan dari variabel X. Berdasarkan sifat dasar logaritma natural, fungsi di dalam kurung berubah menjadi basis eksponen dalam Euler pangkat ruas kanan ditulis menjadi 15x minus 5 sama dengan E pangkat 1. Atau cukup kita tulis E saja. Tindakan konstanta minus 5 ke 11. Konstanta minus 5 ke sebelah kanan menjadi positif. 15x sama dengan E ditambah 5. Untuk mendapatkan nilai variabel X, kita bagi dengan 15 sehingga hasil akhirnya diperoleh X sama dengan E ditambah 5 per 15. Mungkin cukup dari itu. Luar biasa, kita sudah selesai membahas ke-7 soal kalkulus secara bertahap dan tuntas, mulai dari operasi integral, manipulasi notation sigma, teknik turunan berantai, dan logaritma hingga logika berpikir mencari fungsi inverse. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa membantu teman-teman semua memahami alur logika di setiap nomornya dengan lebih mudah. Jika ada bagian yang masih bingung, silakan putar ulang video atau tanyakan di kolom komentar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dadah.